Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Romo Antoro, dalam Renungan Harian, Kamis 26 November, Pekan Biasa ke-34. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, baik, dan bersemangat. Hari ini kita akan merenungkan Injil Yesus Kristus menurut Lukas, bab 21, ayat 20 sampai 28. Marilah kita bersama-sama mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan, di mana akan genap semua yang ada tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil, atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Dalam sabda Tuhan hari ini, penginjil Lukas menggarisbawahi dua peristiwa besar dalam warta Yesus tentang situasi akhir zaman. Yang pertama, peristiwa akhir zaman ditandai dengan bencana dunia dalam skala luas. Kecemasan dan kebingungan menjadi warna kelam dari peristiwa akhir zaman ini. Lalu yang kedua, kedatangan Anak Manusia sebagai pemenuhan janji keselamatan. Anak Manusia digambarkan sebagai Dia yang datang di dalam kekuasaan dan kemuliaannya. Jika kehancuran dunia pada akhir zaman menghadirkan nuansa suram, maka sebaliknya, kedatangan Anak Manusia menandai kehidupan yang dibarengi dengan harapan yang baru. Saudari-saudaraku yang terkasih, ramalan kehancuran dunia bagi orang beriman bukanlah fase pamungkas atau akhir dari segala sesuatu, tetapi menjadi tanda awal dari kedatangan yang kedua bagi Anak Manusia. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, kita yang setia dalam pelayanannya perlu membebaskan diri dari rasa takut, dan senantiasa kita menaruh harapan, optimisme di dalam Kristus Yesus. Saudari-saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus mengajak kita semua untuk mengangkat muka kita, menyambut penyelamatan kita yang datang dari Allah kita. Bagi umatnya yang siap dan setia, Allah telah menyiapkan keselamatan sejati, di mana akan dikumpulkan kalangan umat yang memiliki hati yang baru untuk setia kepada Allah. Allah Alfa dan Omega,
Tanamkanlah hati yang setia dalam diri kami, agar kami setia dalam iman akan Engkau, menyambut akhir zaman kami masing-masing. Bangunlah dada kelana, hirup nafas iman yang baru. Pergilah ke sudut-sudut hati, nyanyikanlah lagu imanmu. Pulanglah dengan damai sejati, nikmatilah rahmat Tuhanmu. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.